الله قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه Fasbir sabran jamilan. Sabarlah engkau Muhammad dengan sabar yang indah. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat azab itu masih jauh, padahal kami memandangnya sudah amat dekat. Yauma takunu sama'u kalmuhl. Di hari itu, makhluk yang besar-besar aja udah nggak sanggup. Nah, apalagi manusia yang lemah. Langit dia mencair seperti tembaga perak yang mendidih. Gunung terbang seperti bulu-bulu. Di hari itu udah nggak ada saling lagi kenal. Nggak bisa sempat nanyakan lagi teman dengan teman lainnya. Mereka cuma bisa saling memandang. Kalau saja bisa menebus dosanya, para pendosa pengen dosanya ditebus. Meski dengan harus mengorbankan anak, mengorbankan istri, mengorbankan suami, mengorbankan saudara, mengorbankan keluarga, bahkan mengorbankan semua orang di muka bumi ini agar dia bisa selamat. Kalau boleh nebus dosa dan kesalahan di hari itu. Tapi nggak bisa. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pilihannya Allah atau orang tua, maka belajarlah dari Ibrahim alaihissalam. Ibrahim milih Allah. Kalau pilihannya Allah atau rumah, belajar dari Ibrahim, dari Muhammad SAW, rela ninggalin rumahnya, hijrah ke tempat yang baru. Ibrahim berpindah-pindah ke banyak negeri untuk terus nyari di mana Allah ridho. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Allah perintahkan untuk pergi ke Mekah. Dia bilang dalam surah As-Saffat, nanti cari ayah bunda, surah 37, ucapan Ibrahim. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi menghadap Rabbku dan aku yakin ia pasti memberiku petunjuk. Jadi kalau disuruh milih Allah atau orang tua, milih Allah. Allah atau rumah kampung halaman, dia pilih Allah. Allah atau istri, Allah atau suami, pasangan. Jawabannya Allah. Allah atau anak, jawabannya Allah. Dan lihat ya, kalau Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala bilang memuji Ibrahim dengan ucapan Qul sadaqallah dalam surat Ali Imran. Ayo bunda nanti cari. Katakan Muhammad maha benar Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikuti cara hidup Ibrahim yang lurus. Wa makana minal musyrikin. Ibrahim itu tidak pernah mempersekutukan Allah dengan apapun. Allah harus pilih Allah atau anak yang dia sayang, yang dia tunggu sejak lama, dia pilih Allah. Ya bunaya ananda dalam surat Sofat, Inni arafil manami anni asbahuka. Aku lihat dalam mimpiku, Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu. Fanzur maga taro. Apa ya pendapatmu? Dan anaknya malah hebat. Bilang, lakukan saja yang Allah perintahkan ayah. Insya Allah aku termasuk orang yang bersabar.
Dan dua-duanya falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dua-duanya berserah diri pada Allah. Jadi meskipun anaknya yang dia cintai, kalau pilihannya cinta Allah atau cinta anak, pilihnya cinta Allah. Maka itu jadi jadi tradisi kurban ayah bunda. Kalau mencintai Allah dengan harus mengorbankan segala sesuatu, kelihatannya perih, kelihatannya pedih. Tapi dalam keperihan itu cinta itu menjadi bersinar. Seperti batu berlian yang mengkilap diterpa cahaya, memandarkan ribuan cahaya indah. Kebayang nggak ya bunda? Peri itu harus kehilangan anak dan dia kasih buat Allah, diganti dengan Allah. Setiap tahun miliaran manusia ngikut cara Ibrahim berkorban. Maka perih itu jadi indah. Ayah bunda. Udah enak-enak di kampung halaman suruh pindah lagi sama Allah. Kemana? Ke negeri yang kering kerontang. Pedih, perih, jalan sunyi, sendirian ayah bunda. Dia, istrinya, dan bayinya. Tapi Masya Allah, perih, sulit, pedih itu sekarang berganti. Setiap detik orang berduyun-duyun datang ke tempat itu. Ngikut apa? Cara hidup Ibrahim. Maka ya bunda, jangan sampai salah ya dalam milih hidup. Meskipun dunia ini banyak yang kita cintai. Surat 9 At-Taubah. Silakan cari sama ya bunda. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijarun tasawnaha wa masakinu tardawnaha. 8 hal yang amat kita cintai di dunia. Allah suruh pilih. Kalau saja orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, istri atau suami kalian, keluarga kalian, harta yang kalian kumpulkan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, rumah yang kalian betah di dalamnya, 8 ayah bunda. Itu lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, maka tungguin. Kata Allah ngancam, tungguin. Dan Allah tidak akan beri petunjuk buat orang-orang fasik. Maka yang terpedaya mencintai dunia, nanti kejadiannya seperti ayat 11 sampai ayat 14 ini. Dalam surah Al-Ma'arij. Terperdaya salah menempatkan cinta. Maka kejadiannya seperti ayat 11, 12, 13, 14 Al-Ma'arij ini. Kalau boleh saja menebus kesalahan, dosa-dosa, dengan cara harus mengorbankan anak, saya mau korbanin ya Allah. Tapi sayang udah di neraka, udah nggak bisa. Kalau saja dulu bisa mengulang, nggak kawin sama dia nih ya Allah. Karena kenapa nih? Sampai ujung usia belum bisa baca Quran, sholat nggak pernah khusyuk. Nafkah lahir batin mah cukup ya Allah, tapi mengenalmu, mengenal Rasul, agama ini enggak. Kalau bisa ngulang, saya nggak mau nikah sama dia ya Allah. Ini disebut wasahibati wa akhi. Kalau bisa ngulang, saya nggak mau berteman sama orang-orangnya itu. Jadi ini disebut wa akhi. Teman-temannya toksik. Kalau disuruh kegiatan yang positif, seperti pengajian, menyantuni anak yatim, diajak umroh, males banget. Tapi kalau disuruh healing, jalan-jalan paling cepat, nah itu banyak. Kalau boleh ngulang ya Allah, teman-teman kayak gitu saya nggak mau. Tapi itu nggak bisa. Ya benar udah di neraka ini. Wasilatihi allati tuwi. Dan keluarga yang selalu
melindunginya, yang betah kita bersamanya, tapi nggak sholat, nggak kenal Allah. Kalau ngelihat orang-orang baik selalu nyinyir. Kalau seorang orang yang konslet malah setuju. LGBTQ dianggap wajar karena perkembangan zaman. Tapi ngelihat muslimah berhijab, bercadar, nyinyirnya minta ampun. Ngelihat laki-laki kayak perempuan, ini adalah mode katanya. Tapi Masya Allah, ngelihat laki-laki menjalankan sunnah, berjanggut seperti Rasulullah SAW, pakai imamah, maka khawatir teroris. Seperti itu psikopat. Parno kata anak sekarang. Man fil ardi jami'an summa yunji. Kalau bisa nebus kesalahannya dengan semua orang di bumi, dia bakal lakukan itu. Tapi udah di neraka ya udah. Besok insya Allah kita bakal ketemu ayatnya. Nggak bisa. Kalla inna halallah. Udah di neraka. Percuma. Jadi udah datang, udah dekat. Karena itu ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, percaya nggak orang-orang terdekat kita itu toksiknya minta ampun, bahkan Allah ngasih peringatan. Kalau kita nggak mengubah diri kita dan keluarga kita, maka toksik. Dalam surat 64 disebut dua ayat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhu. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh pasangan kalian, anak-anak kalian, aduwwan lakum, itu musuh buat kalian. Fahzaruhum, hati-hati. Allah bilang, gimana cerita? Musuh-musuh, keluarga-keluarga, kok bisa? Keluarga, pasangan, anak bisa jadi musuh. Tapi Allah lebih ngerti tentang diri kita dan keluarga kita dibanding kita sendiri. Fazaruhum, hati-hati. Wa in ta'fu wa tasfahu wa ta'firu fa inna Allah ghafurur rahim. Tapi kalau kalian maafkan mereka, kalian santuni mereka, kalian ampuni mereka, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Innama, nah ayat berikutnya disebut lagi sama Allah. Amwalukum wa auladukum fitnah. Allah indahu ajrun azim. Banyak harta kalian, anak keturunan kalian itu ujian buat kalian. Dua ayat disebut sama Allah. Jadi rupanya ada kalimat fahzaruhum, hati-hati, hati-hati. Banyak yang ngerasa nyaman, bunda, dengan keluarga yang ada sekarang. Tapi tidak mau bareng-bareng mengenal Allah. Nggak mau nyari jalan yang benar. Pokoknya apa yang diajarkan sama orang tua, itu yang terbaik dan paling benar. Apa yang dibilang sama istri saya, anak saya, suami saya, udah yang paling benar. Hmm, hati-hati. Kenapa? Karena nanti kalau sudah nyampe di neraka, ntar saling salah-salahan. Ini ayat 11, 12, 13, 14 masih tahu bahwa keluarga aja saling salah-salahan. Rela nyemplungin anaknya sendiri, istrinya, saudaranya, keluarganya, orang sedunia dicemplungin, rela di, asalkan dia selamat. Nah, tapi orang-orang beriman, insya Allah enggak. Orang-orang beriman nanti
insya Allah bakal Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan. Bunda nanti cari dalam surat Tur, surat 52. Allazina amanu wattabahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma'alatnahum min amalihim syai'. Kullu mri'in bima kasabat rahin. Orang-orang yang beriman lalu kemudian diikuti oleh keturunan mereka yang beriman, maka kami akan kumpulkan mereka bersama keluarganya nanti di surga. Itu enak. Kita jadi orang beriman, keluarga kita beriman, anak keturunan kita kita didik semuanya beriman, di dunia kumpul, nanti di surga juga insya Allah Allah kumpulkan. Gak cuma dengan keluarga. Nanti ayah bunda cari itu ya ayatnya. Nanti juga bersama sahabat-sahabat yang soleh Allah kumpulkan. Saudara-saudara yang soleh Allah kumpulkan. Orang-orang yang berdosa berbondong-bondong Allah masukkan ke neraka. Dan orang-orang yang bertakwa berbondong-bondong juga Allah persilahkan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan nanti nggak salah pintu kita. Dan juga mudah-mudahan kita bareng-bareng Allah kumpulkan kita masuk surga ikut rombongannya Rasulullah. Dan ini VVIP, ini Ahlul Quran semua nih ya Allah. Ini udah sampai usia segini masih setiap hari ngapal Quran, murojaah. Ini duluan kayaknya duluan. Surga yang paling tinggi, paling indah. Insya Allah. Amin, insya Allah. Ayo Bunda, jadi jagain ya. Jagain diri kita, jagain keluarga kita, jagain anak keturunan kita, jagain teman-teman kita, jagain lingkungan kita. Semuanya harus taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Apa yang surat Tahrim itu? Ku ampusakum Ku wa anfusakum wa ahlikum naro. naro. Jazakallah. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Suruh Allah jagain. Jangan sampai nanti ayat 11, 12, 13, 14 ini terjadi. Jangan salah-salahan. Sama seperti kalau udah ketangkep KPK, ketangkep kejaksaan, mulai dah bongkar satu-satu semuanya. Nah, itu saling salah-salahan. Ntar juga begitu. Anak nyalahin orang tua nyalahin anak. Wah, pokoknya nggak habis-habis. Dah, semoga ini tidak terjadi bagi kita, keluarga kita di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah lindungi semuanya dan Allah berikan kita hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Juga Ustaz mengucapkan terima kasih buat ayah bunda yang sudah berkurban kemarin. Orang-orang di Cianjur senang, bahagia banget. Nah ini belum laporan, nah ini sekarang dilaporkan. Mungkin juga sudah dikirimin sama Umi Maya, Uspi, Mbak Gema tentang laporannya. Dan insya Allah mudah-mudahan kurban kita Allah terima dan Allah ampuni dosa-dosa kita sebanyak bulu-bulu yang ada di hewan kurban, kakinya, tanduknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk terus melakukan amal kebaikan yang akan membuat Allah makin ridho pada kita. Jazakumullah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat